Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM C0D023040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama itu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Saila Afrilia Mudidayanti. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah jenis pajak yang pemotongannya bersifat final. Pajak penghasilan ini dapat dikenakan pada wajib pajak pribadi maupun badan usaha dengan tarif-tarif yang beragam sesuai dengan objek pajak. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebut bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Materi berikutnya itu objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan STDTD Peralatan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif. Yang kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang asing rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang pajak luar negeri Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang ketiga, atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 STDTD, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013. Menurut PP termasuk atas penghasilan diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang ketiga, pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi, dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keempat, PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.
Seperti yang pertama, yang ke-1, peralihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, perjanjian yang mengikuti jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui seperti penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak. Yang kelima, usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (STDTD). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Berikut ini beberapa pengertian menurut peraturan pemerintah tersebut. Yang pertama, seperti jasa konstruksi adalah bangunan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang keenam, pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarannya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang terakhir yaitu PPh, yang ketujuh, PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal. Berikutnya itu contoh soal, yaitu yang kita ambil contohnya itu pajak penghasilan atas hadiah undian. Dengan contohnya, PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Dipta adalah 25% dikali 100 juta, yaitu dengan jumlahnya 25 juta rupiah. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.